yang soleh-soleha. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita kan sedang libur ya, karena ada musibah sedikit, yaitu kabut. Jadi kalian belajarnya di rumah. Nah, untuk belajarnya Ustazah akan kirimkan video ini ke kalian. Hari ini kita akan belajar tema yang sangat seru sekali. Temanya adalah Baiti Jannati. Ada yang tahu abang kakak apa arti Baiti Jannati? Artinya rumahku, surgaku. Nah, senang ya dengarnya kalau rumah kita itu merupakan surga kita. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui tentang rumah. Nah, teman-teman, semuanya punya rumah tidak? Pasti punya dong, ya. Pasti semuanya punya rumah. Nah, teman-teman, ada juga teman kita yang kurang beruntung, yang belum memiliki rumah. Pernah lihat teman-teman kita yang tidur di bawah kolong jembatan? Pasti pernah ya lihat dari televisi. Nah, karena itu kita tidak boleh menghina bentuk rumah teman-teman kita. Nah, sebelum itu kita nyanyi sama-sama yuk. Ustazah ada lagunya. Ayo. Satu-satu, ini rumahku. Dua-dua, tempatku berteduh. Tiga-tiga, penuh kasih sayang. 1, 2, 3, Baiti Jannati. Nah, teman-teman ada yang tahu mengapa rumah kita disebut surga? Nah, karena rumah kita itu adalah tempat kita berlindung dari panas dan hujan. Pernah lihat orang yang kepanasan karena nggak punya rumah? Bagaimana mereka berteduh? Mereka berteduh di bawah pohon. Terus ada juga yang buat rumahnya dari kardus. Kalau dari kardus, ketika hujan rumah mereka akan roboh. Nah, beruntunglah kita yang punya rumah. Nah, rumah itu fungsinya untuk apa? Ayo, pasti teman-teman sudah tahu ya. Yang pertama, tempat kita beristirahat. Pernah abang kakak pulang dari sekolah, tiba-tiba istirahatnya di bawah pohon saja? Kemana istirahatnya? Pasti di rumah kan? Nah, rumah itu tempat kita selain beristirahat juga beribadah. Abang kakak sholat di rumah, puasa di rumah, belajar di rumah, mengaji juga di rumah. Nah, jadi untuk menjadikan rumah kita seperti surga, apa saja yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, pernah tahu adab masuk rumah? Boleh tidak kita masuk rumah lewat jendela? Kalau masuk rumah lewat jendela, jadi seperti apa? Yo, jadi seperti maling. Boleh tidak? Tentu tidak boleh. Nah, dalam Islam, Rasulullah mengajarkan kita masuk rumah dengan cara pertama, ketuk dulu pintunya. Kemudian ucapkan apa? Pasti sudah tahu semuanya kan? Ucapkan salam. Ayo sama-sama kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya di dalam rumah kita terasa seperti surga? Kita harus saling menyayangi. Boleh tidak kita marah sama ayah bunda? Boleh tidak kita kelahi sama adik, sama kakak? Tentu tidak boleh. Nah, jadi kita harus bekerja sama, menyayangi, menghargai, dan menghormati. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah, pernah lihat rumah berantakan? Pasti pernah ya. Bagaimana suasananya? Enak enggak? Pasti ibunya uring-uringan. Kalau lihat abang pulang sekolah bajunya dilempar. Habis main, mainannya diberserakan, enggak dibersihkan, enggak dibereskan. Nah,
Umat Islam mengajarkan kita, agama Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Ada hadisnya loh anak-anak. Ada yang tahu? Ustazah kasih tahu ya. Hadis menjaga kebersihan atau kebersihan sebagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, tadi kita udah bicara tentang baiti jannati, bagaimana mengusahakan rumah menjadi seperti surga. Nah, selanjutnya ada yang tahu rumah dibangun dari apa saja? Pasti tahu karena anak ustazah pintar semuanya. Yang pertama, rumah itu dibangun dari bata atau semen. Kenapa dibangun dari semen? Supaya kuat. Ketika angin bertiup, rumahnya tidak goyang-goyang. Nah, yang kedua, ada juga dibangun dari papan. Nah, kalau dari papan juga rumah bisa kuat loh. Pernah lihat rumah papan? Pasti pernah. Nah, yang ketiga, ada juga tiang-tiangnya. Tiang-tiang rumah yang berdiri tinggi. Supaya apa? Supaya rumahnya menjadi kokoh, kuat, tidak mudah tumbang. Jadi anak-anak aman di dalam rumah tersebut. Nah, sekarang yuk kita tirukan gerakan ustazah mengenai bagian-bagian rumah. Ada apa saja? Pertama, nih lihat tangan ustazah. Ada apa ya? Ada atap. Bentuknya segitiga. Kemudian yang kedua, supaya rumahnya kokoh, yang ada di sisi-sisi rumahnya, apa ya namanya? Biasanya terbuat dari semen atau papan. Ada yang tahu namanya? Dinding. Hebat anak-anak. Kemudian dinding itu gunanya untuk menahan angin, menahan matahari, menahan hujan, supaya anak-anak bisa tinggal dengan nyaman di dalam rumahnya. Yang ketiga, nah ini penting, adalah apa ya? Buka tutup, apa ya? Pintu. Hebat. Pintu ini gunanya untuk anak-anak masuk ke dalam rumah. Seperti yang ustazah bilang tadi ya, ketika masuk dalam rumah harus mengucapkan salam. Ada yang tahu pintu terbuat dari apa? Pintunya terbuat dari, ada yang dari kayu, ada yang juga dari kaca. Kemudian selanjutnya ada jendela. Nah, jendela itu lebih kecil ya dari pintu. Jendela juga bisa terbuat dari kayu atau dari kaca. Boleh dah anak-anak masuk melalui jendela? Tidak boleh. Nah, fungsi jendela itu supaya angin masuk, udara segar masuk, supaya anak-anak tidak pengap di dalamnya. Nah, jadi kalau ada jendela boleh dibuka ya, supaya ada pertukaran udara. Tapi kalau seperti sekarang udaranya berkabut, boleh tidak ustazah jendelanya dibuka? Sebaiknya jangan dibuka dulu, supaya asapnya tidak masuk di rumah. Oke, kemudian bagian yang juga tidak kalah penting, ada lantai. Nah, lantai itu terbuat dari apa? Yo, ada yang terbuat dari papan dan ada yang terbuat dari keramik. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan disapu dan dipel. Pernah tidak nih anak-anak bantu ayah bundanya mengepel lantai? Pasti pernah. Hebat anak-anak kedua. Nah, kemudian kalau kita punya rumah, boleh tidak ya kita biarkan berantakan? Tugas siapa ya yang membersihkan rumah? Nah, tugas membersihkan rumah itu bukan cuma tugas bunda, tapi tugas kita bersama, bekerja sama. Jadi abang atau kakak boleh bantu ayah bunda bersihkan rumah.
Misalnya, kalau habis main, mainannya dibereskan. Terus kalau habis makan kue, bungkusnya dibuang di mana? Yo, di lantai atau di tempat sampah? Ya di tempat sampah dong, kan anak-anak udah hebat banget ya. Kemudian tempat tidurnya, bangun tidurnya, tempat tidurnya dibereskan supaya rapi kembali. Kemudian habis makan, kakak abang pernah bantu bunda cuci piring? Wah, hebat, pasti pernah. Nah, kemudian teman-teman nanti ada tugas dari ustazah ya mengenai rumah. Ananda boleh bercerita mengenai rumahnya, terbuat dari apa, fungsinya bagaimana. Boleh juga kalau mau foto-foto tentang rumahnya ya. Nanti ustazah tunggu videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak berdua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Baiklah, Ustazah langsung saja ya. Ustazah akan mengajak anak-anak menghafal di rumah. Masih ingat hafalannya, doanya, surahnya? Baiklah, Ustazah akan ulang-ulang terus ya. Doa, mulai sekarang dari doa dulu ya. Masih ingat doa berpakaian? Kalau menggunakan baju kita harus baca doa. Doa berpakaian. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Ya, nanti anak-anak ulang lagi di rumah ya. Sekarang Ustazah lanjut lagi dengan hadisnya. Hadis apa? Ayo, masih ingat hadisnya? Iya, hadis menyayangi yang kecil. Laisa minna malam yarham sarirana wa yuwakir kabirana. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Iya, pasti anak-anak masih ingat ya. Sekarang Ustazah lanjutkan lagi nih dengan surahnya. Surah apa ya? Ayo, masih ingat dengan surahnya? Kita sama-sama ya, kita ulang-ulang lagi di rumah. Biar kita nanti pas masuk hari Senin kita sama-sama mengulangnya. Surah Al-Qari'ah. Kita pakai tepuk dulu ya. Tepuk surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Jumlahnya 11 ayat. Diturunkan di kota Mekah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihmil manfus. Fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man haffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, alhamdulillah
hafalan Islamnya nanti anak-anak diulang-ulang lagi di rumah ya. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.